Selamat datang di channel Nikmar Hidayat, ruang logika yang tidak tunduk pada kekuasaan dan tidak percaya pada basa-basi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara ini seperti biasa sibuk memproduksi narasi, bukan solusi. Hari ini kita akan bedah satu program yang tampaknya sederhana, makan siang bergizi. Tapi di balik nasi, lauk, dan sayur itu terselip aroma kekuasaan, aroma pencitraan, bahkan aroma pemilu. Makan siang bergizi diberi pada anak-anak, sementara dosen dibatalkan insentifnya, sementara guru gajinya dikurangi. Jadi ada bayangan, anak-anak itu makan siang bergizi, gurunya kekurangan gizi. Paradoks betul kan? Bapaknya dipajakin. Pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Memajaki oligarki adalah cara beradab untuk memperbaiki peradaban. Itu yang kita tunggu. Tapi berani nggak pajaki oligarki? Cabut pagar bambunya aja perlu waktu 10 bulan dan harus perintah presiden. Program makan siang bergizi untuk anak sekolah ini diluncurkan dengan jargon gizi untuk generasi emas. Slogan yang manis, tapi seperti biasa kita harus tanya, siapa yang mendefinisikan emas? Dan siapa yang mendapat untung dari makan siang ini? Pemerintah bilang ini bagian dari investasi sumber daya manusia. Padahal kalau kita cermat, ini bukan investasi. Ini subsidi yang ditarik dari APBN. Dan seperti subsidi lainnya, rentan dimanipulasi. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Anaknya yang diurus bapaknya. Apa yang negara ngurus? Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Anggaran program ini konon mencapai 71 triliun rupiah per tahun. Cukup untuk membangun lebih dari 100 rumah sakit tipe B atau menyelamatkan ratusan ribu anak dari stunting lewat infrastruktur kesehatan yang nyata. Tapi apa yang dipilih? Makan siang yang durasinya 15 menit, tapi jejak politiknya bisa bertahun-tahun. Apakah anak lapar itu masalah? Ya. Tapi pertanyaan lebih tajam adalah, apakah makan siang ini solusi? Atau justru distribusi kekuasaan lewat catering dan proyek? Kontraktor dan ekonomi. Siapa yang dapat proyek pengadaan makanan? Apakah ini dikerjakan oleh komunitas lokal atau oleh perusahaan besar yang dekat dengan partai penguasa? Ini yang disebut sebagai oligarki logistik. Makanannya untuk anak-anak, tapi keuntungannya untuk elit. Jadi anak disuruh makan nasi, sementara politisi makan data polling. Karena setiap nasi yang dimakan adalah peluang kampanye terselubung. Rusuh bener ini 5 bulan kegelapan, tolong. Makan siang gratis tapi parkir di Alfa bayar. Protes makan siang gratis bermasalah diomelin Kang Sulap. Negara lagi kagak enak, wapres bagi-bagi skincare karena sekolah ngap. Vokalis band jadi dirut film. Jabatan dibagi-bagi asal-asalan bet kayak nebar kacang martabak. Mayor jadi letkol.
Letkol jadi tituler, kita jadi pusing. Kritik menteri kebanyakan dikatain ndasmu, kritik RUU dibilang kampungan, anak agensi kena layoff, tentara boleh side job, nganggur dikit baking sabung ayam, pesulap jadi tentara nambah jabatan sipil, pas onboarding tetap diajak office tour nggak ya sama HRD? Efektivitas dan gizi. Sekarang kita tanya dari sisi efektivitas. Apakah gizi anak meningkat atau hanya meningkatkan konsumsi karbohidrat? WHO mencatat bahwa stunting tidak hanya soal makan, tapi juga soal sanitasi, pendidikan ibu, dan lingkungan sehat. Kalau Anda diberi makan tapi tidak didampingi dengan edukasi keluarga, apa hasilnya? Kalori masuk tapi logika tetap lapar. Di banyak sekolah, makanan dibagikan tanpa standarisasi gizi. Apa gunanya makan siang kalau menunya cuma nasi putih dan kerupuk? Saya terima surat-surat dari pimpinan-pimpinan dunia. Mereka bahkan mau belajar dari kita. Banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan negara lain. Mereka bilang salah satu yang mereka ingin belajar dari kita adalah makan bergizi. Padahal kita baru mulai. Ya, mereka menganggap bahwa kita salah satu yang paling serius dan paling besar usaha kita menangani ini. Saya minta ya, Kepala BGN dengan semua jajaran berpikir inovatif, kreatif. Bagaimana kalau bisa kita percepat? Apa pakai sistem hibrida atau bagaimana? Ya, karena kasihan rakyat kita sangat membutuhkan dan mengharapkan. Kritik secara akademik. Kebijakan publik itu harus berbasis pada akal sehat, bukan sensasi. Ketika negara lebih sibuk mengatur piring anak daripada otak anak, kemungkinan ada yang salah. Universitas-universitas tidak dilibatkan dalam menyusun peta kebutuhan gizi. LSM lokal tidak diajak bicara. Ini bukan partisipasi publik, ini proyek top down, penuh aroma elektoral. Konsekuensi politik. Program ini memang memberi makan, tapi yang kenyang bukan hanya anak-anak, melainkan juga relawan, caleg, dan tim sukses. Dalam politik, tidak ada makan siang gratis. Dan yang paling mahal adalah makan siang yang dibayar pakai pajak rakyat, tapi dimakan oleh ambisi politik. Maka pertanyaannya adalah, apakah ini program pangan atau program pencitraan? Anak tidak hanya butuh makan siang, tapi juga butuh ruang berpikir, buku bacaan, guru yang cerdas, dan negara yang tidak sekedar memproduksi rasa kenyang, tapi juga kecerdasan. Disinilah kita harus kembali pada fungsi dasar akal sehat. Karena ketika politik menjanjikan makanan, kita harus tanya, apakah ini santapan logika atau camilan kekuasaan? Mereka menyuapimu dengan sepiring makan siang, lalu merampas hakmu untuk bermimpi. Sebab bagi mereka, perut yang kenyang lebih mudah dibungkam daripada pikiran yang merdeka. Saya Nikmat Hidayat, sampai jumpa di ruang logika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.